Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains. Udah merah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di Kukun Hotel Surabaya. Kebetulan sedang ada tugas di sini. Dan perkenalkan kembali buat kalian yang baru nonton channel saya Yulis Rianto dari Gmatic Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, and comments. Dan di situ ada kawan saya Mas Adit dengan setia bantuin rekaman video. Baik, teman-teman langsung aja. Pagi ini kita akan membahas masalah ini nih. Kalau biasanya kita masalah teknis, sekarang kita akan membahas masalah ini. Bagaimana 5 cara menaikkan kualitas foto Anda. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Oke, 5 cara menaikkan level fotografi Anda. Ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya amati kepada teman-teman saya yang mungkin sekarang fotografinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maksud saya pun dulu pernah moto dari tahun 2009 sampai dengan 2015 saya vakum dan di 2018 saya mulai lagi. Namun dalam kurun waktu yang sepanjang itu akan ada terlihat perbedaan yang sangat jelas karena dulunya waktu fase pertama itu saya tidak menggunakan 5 cara ini dan di 2018 saya menggunakan 5 cara ini. Alhamdulillah ya meningkatlah sedikit-sedikit. Teman-teman saya yang saya amati cara berpikir mereka, cara kerja mereka saya amati juga hampir sama dengan 5 fase ini. Untuk tahapan 5 ini kalian bisa lakukan secara berurutan ataupun secara random, itu masing-masing. Yang jelas saya akan mulai tahap pertama adalah ketika kita menginginkan hasil foto kita seperti idola kita, maka otomatis minimal banget gear kita, kamera dan lensa kita harus mendekati si idola kita itu. Karena apa? Untuk memudahkan kita menghasilkan foto seperti itu dengan color science yang sama, file yang sama. Artinya itu sebuah hal yang bisa mempersingkat waktu kita untuk belajar, ngulik, ngedit, dan sebagainya. Oke, gear dan lensa adalah investasi wajib nomor 1 untuk menaikkan level fotografi Anda. Nomor 2, setelah kita punya gear dan lensa, dan otomatis sebelum kita melakukan 5 hal ini, ya kita harus emang udah bisa moto ya. Kita harus sudah bisa moto. Oke, nomor 2 adalah upgrade your editing gear. Ya, seperti PC ataupun laptop ataupun monitornya, ya kan. Upgrade PC maksudnya supaya apa? Supaya komputer Anda atau laptop Anda tuh support untuk mengedit file-file di kamera zaman sekarang yang cukup berat, apalagi RAW-nya ya, RAW filenya. Jadi upgrade sekemampuan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah monitor. Monitor minimal monitor IPS LED yang sudah support minimal 99% sRGB color ya. Maksudnya apa? Supaya kita nggak sia-sia ngeditnya. Nggak sia-sia artinya kalau kita pakai monitor yang biasa yang zaman dulu, kadang-kadang kita udah oke di monitornya, tapi ternyata pas kita post ke sosial media, ke internet ataupun ke cetakan, itu hasilnya berbeda karena di monitornya sendiri tidak support dengan warna-warna zaman sekarang gitu ya, atau apalah gitu. Usahakan monitor kita monitor yang sudah IPS dan 99% sRGB. Setelah kita punya editing gear yang seperti itu, otomatis untuk si monitor sendiri ini perlu penanganan khusus, yaitu kalibrasi sekali lagi untuk menyelaraskan warna, baik warna yang di internet maupun warna yang akan dicetak nanti. Ya sekali lagi supaya kita jangan sia-sia juga pekerjaannya gitu ya. Nah, untuk masalah kalibrasi ini teman-teman bisa lakukan sendiri maupun menggunakan jasa-jasa kalibrasi. Salah satunya adalah Harus Kalibrasi. Ada teman saya tuh Bang Hisyam Sajin. Kalian bisa follow Instagramnya Harus Kalibrasi. Kadang-kadang beliau suka muter gitu, ganti-gantian kota, tapi kayaknya masih Jawa ya, sedikit Sumatera gitu ya.
Untuk yang di luar pulau-pulau yang lain kayaknya belum ya. Nah, untuk teman-teman yang di luar pulau dan punya kebetulan monitor LG atau ini MacBook Pro, nanti saya akan buatkan sendiri konten tentang bagaimana kita sendiri mengkalibrasi layar monitor kita. Karena kebetulan alhamdulillah saya udah coba dan itu hampir ya 80-90% mendekati hasil cetaknya. Jadi apa yang kita lihat di monitor akan kita dapatkan di hasil cetakan. Demikian juga apa yang kita lihat di monitor kita ketika orang lain lihat di internet, lihat di mana, itu hasilnya tidak jauh berbeda. Itu nomor 3, pentingnya kalibrasi. Nomor 4, oke. Setelah Anda melakukan 3 hal tersebut sebelumnya dan sambil belajar terus ya, fotografi, skillnya dan wawasannya, Anda, ya karena zaman sekarang sekali lagi juga rata-rata edit menggunakan Lightroom, Capture One gitu ya. Tapi banyak juga teman-teman yang masih menggunakan Photoshop, terutama Adobe Camera Raw-nya. Usahakan nomor 4 ini, carilah preset yang tepat dulu. Saya bukannya mengajarkan Anda untuk mencontek preset orang, tidak. Tapi saya tahu bahwa setiap fotografer ingin memiliki karakter yang khasnya, ciri khas mereka. Namun ketika kita ingin menaikkan level fotografi kita, sepertinya kita perlu jembatan untuk mempercepat prosesnya ya. Jadi jembatan itu artinya kita perlu temukan preset misalnya dari idola kita. Kalau kebetulan ada yang jual ataupun ada grup-grup sharing preset, biasanya ada tuh di Facebook atau di WhatsApp gitu. Jadi kita nggak perlu beli sendirian, kita patungan, jadi lebih murah harganya. Dan gunakan preset itu di foto kita dengan file dari kamera tadi yang sama, ya kan, dengan dukungan kalibrasi monitor yang udah oke. Kita tweak sendiri, ya kan, kita lihat hasilnya. Nah, dari situ baru kita cari ciri khas kita. Kalau menurut saya sih, itu menurut saya ya. Kalau kalian tidak setuju, silahkan tuliskan di komen bawah ini. Nah, dengan begitu prosesnya akan jauh lebih cepat dan lebih mudah. Artinya kita nggak mereka-reka, tidak mengarang-arang, tapi sambil terus kita belajar tentang Lightroom, tentang apa teori-teorinya, banyak di YouTube, di konten channel yang lain. Nomor 4 itu, menurut versi saya. Terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini sangat penting ya. Ketika kita udah punya yang 4 itu, ternyata investasi leher ke atas. Nah, maksudnya apa investasi leher ke atas? Artinya kita tetap harus belajar lagi. Ya, melalui YouTube, melalui Skillshare, melalui banyak situs-situs tentang pembelajaran dan kursus ya, atau ikut workshop offline ya. Misalnya ada fotografer terkenal yang buat workshop, Anda wajib ikut, atau komunitas Anda bikin workshop, wajib ikut. Karena dalam workshop itu selain kita belajar tentang teori-teori atau praktek di situ, kita juga akan ketemu teman-teman baru yang kadang-kadang dari obrolan-obrolan itu kita akan dapat masukan. Tapi kalau kita hanya belajar sendiri terus dengan ngulik gitu ya bisa sih, cuma prosesnya agak lama dan kadang-kadang belum tentu benar gitu ya. Jadi kita harus banyak sharing, banyak ketemu orang, banyak nanya. Dan satu prinsip dalam fotografi, juga dalam hidup kali ya. Ketika kita bicara, nah, kita akan hanya membicarakan sesuatu yang kita tahu saja. Tapi ketika kita mendengar, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi prinsipnya adalah banyak-banyaklah mendengar ketika kita ingin menaikkan level fotografi kita ya. Biarkan diri kita menerima masukan-masukan dari input-input dari orang lain sehingga memperkaya wawasan kita dan pengetahuan kita, oke? Nah, itu sih saja 5 hal yang bisa menaikkan level fotografi kita menurut saya loh. Terima kasih atas kunjungan ke channel saya dan jangan lupa like, share, subscribe, and comments ya. Juga nonton-nonton video-video kita yang lain. Oke, bye!